Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya anak-anak ustazah? Ya, semoga semuanya anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Dan semoga kita selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, di pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan belajar mengajar walaupun dalam keadaan daring. Baiklah nak, pelajaran kita pagi ini akidah. Nah, di pelajaran akidah pagi ini Ustazah akan menjelaskan tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Baik nak, simak ya nak ya. Nah, beriman bahwa Muhammad SAW Nabi dan Rasul. Kenapa kita harus beriman kepada Nabi Muhammad? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kita harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu karena beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, beliau juga pemimpin para rasul dan rasul yang paling tinggi kedudukannya. Jadi kita harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajarannya. Nah, sikap kita bagaimana sebagai umatnya jika mengimani beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, ayo siapa yang tahu anak ustazah? Ya, sikap kita terhadap Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama, kita harus menaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang. Yang keempat, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan contohnya. Yang kelima, mencintai beliau di atas kecintaan kepada anak, orang tua, dan manusia semua. Ya, apa yang dimaksud dengan mencintai beliau di atas kecintaan kepada anak, orang tua, dan manusia semuanya? Ya, kalau kepada anak berarti kita harus menyayanginya, ya kan nak? Kalau kepada orang tua, kita harus menghormati orang tua. Tidak boleh melawannya. Kalau kepada manusia semua, yaitu kita harus saling tolong-menolong. Yang keenam, mengedepankan sabda beliau di atas sebagai perkataan manusia. Nah, inilah sikap kita sebagai umatnya untuk mengimani beliau. Nah, di sini juga ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, di sini juga ada keistimewaan risalah Muhammad SAW. Siapa yang tahu anak ustazah risalah Nabi Muhammad SAW itu apa? Ya, risalah Nabi Muhammad SAW itu memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan risalah-risalah sebelumnya. Nah, di antaranya adalah yang pertama, syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat-syariat sebelumnya. Yang kedua, beliau SAW yaitu Rasul yang paling mulia. Umat beliau SAW adalah umat yang terbaik dan syariat beliau adalah syariat yang paling sempurna. Nah, umat beliau yang terbaik itu siapa nak? Yaitu kita adalah
umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Jadi kita harus bersyukur mempunyai Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus mengikuti ajaran yang diajarkan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, risalah Nabi Muhammad SAW ini bersifat umum untuk jin dan manusia. Yang keempat, risalah Nabi Muhammad SAW datang sebagai rahmatan lillahil alamin, yang artinya rahmat bagi alam semesta. Kelebihan Nabi Muhammad itu adalah seperti dalam sabda beliau yang disebut fuddiltu alal anbiya'i bisittah u'titu jawami'ul kalim wa nusirtu birru'bi wa uhillat liyal ghanaim wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima biyan nabiyyun, yang artinya aku dilebihkan di atas para nabi dengan 6 perkara. Aku diberi jami'ul kalim, kata-kata singkat namun syarat dengan makna yang dalam. Aku dimenangkan atas musuhku dengan rasa takut yang diberikan kepada mereka. Dihalalkan bagiku rampasan perang dan dijadikan untukku bumi sebagai alat bersuci dan tempat ibadah, serta aku diutus ke segenap makhluk dan denganku ditutup para nabi. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kita di sini harus mengimani yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, dan kita harus mengikuti ajaran-ajaran beliau yang beliau ajarkan kepada kita. Nah, itulah sikap kita terhadap beliau, sikap kita mengimani terhadap beliau. Baiklah nak, mungkin materi pagi ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.